kemarin ya? Ya, saya ulangin lagi ya. Jadi minggu kemarin saya dan Dea itu sudah hadir ya, sesuai jadwalnya. Kami diberitahukan jadwalnya di jam 11 siang. Dan juga pihak PH Nikita Mirzani udah datang dari jam setengah 10 sudah ke tempat tiket. Kami pun datang juga jam 10.15, Dea di 10.25. Kami datang karena diinfokan di jam 11 siang kayak gitu. Jadi bukan kami yang telah datang, karena kami diinfokan di jam 11. Lalu berikutnya lagi hari ini kami juga datang juga supaya nanti takut dipelintir. Akhirnya saya datang dengan Dea tadi di jam 9 pagi. Walaupun kami tahu entah jadwal sidang entah jam 10 atau tadi jam 11, rupanya tadi kan mulai jam 11.15 ya kayak gitu. Tapi kami nggak mau dipelintir-pelintir, akhirnya saya datang dan Dea dari jam 9 pagi sudah standby di dalam saja nanti supaya nggak dipelintir-pelintir seperti itu. Gitu. Dok, tadi sempat ngejelasin peran dokter di awal menghubungkan komunikasi antara Reza sama Mail. Atas permintaan Reza Gredis, bukan atas inisiatif saya. Seperti yang saya bilang, saya ngomongnya baik fakta selama 9 kali momen itu di beberapa kali tanggal itu Reza Gredis yang menghubungi saya duluan untuk meminta dipertemukan sama Nikita Mirzani. Tapi saya tidak mau sekonyong-konyongnya ngasih nomor. Saya konfirmasi ke Nikita Mirzani untuk bagaimana nih Ami ada yang mau ketemu. Nikita Mirzani nggak mau ketemu karena nggak mau dimanfaatin kayak waktu itu pernah kasus Damira Hayati sudah buat konten-konten lain-lain kayak gitu. Akhirnya Nikita Mirzani bilang kasih aja nomor Mail dulu dok, biar sama Mail dulu kata kayak gitu. Akhirnya ya udah saya atas perintah Nikita Mirzani saya kasihkan nomor Mail. Setelah itu saya sudah tidak tahu apalagi yang mereka terjadi. Walaupun akhirnya kita tahu ya dengan rekaman-rekaman yang beredar rupanya ada permintaan tolong untuk supaya Nikita Mirzani tidak ikut-ikutan atas reviewnya Doktif. Terus juga untuk mereview produknya bagus-bagus tapi kata Ismail ini dulu lah bagusin dulu produknya. Terus juga sama pasang badan kan waktu itu ada di rekaman yang saya katakan ini atas dugaan rekaman yang tersebar. Oke, dok, berarti dokter tidak tahu ya, dok, tidak mengetahui setelah after itu memang tidak ada percakapan antara Niki dengan setelah itu David. Reza Gredis pun juga tidak ada menceritakan ke saya. Saya tahunya itu di akhir November ketika mereka sudah terjadi kerjasama. Nikita Mirzani itu cerita ke sayanya sudah deal-dealan seharga 4M yang saya tahu. Setelah itu Nikita Mirzani itu tidak melakukan apa yang disuruh Reza Gredis untuk ikut-ikutan tentang review dokter detektif. Terus juga Nikita Mirzani akan mereview setelah produknya diperbaiki dulu menurut kesepakatan mereka ya seperti itu. Dok, tapi dokter gimana sih dok digadang-gadang sebagai orang yang menginisiasi? Iya, maka dari itu kan saya bingung, saya tuh tidak mau di framing tanpa bukti. Kan kita ngomong dengan bukti. Saya dari tadi ngomong dengan bukti. Kalau seandainya dengan bukti kan kalau seandainya saya berbohong saya bisa dilaporkan. Ataupun tadi misalnya sebelumnya dilaporkan katanya sindikat ataupun satu kesatuan, buktinya saya tidak dipenjara, saya tidak diapa-apakan kayak gitu. Karena kan kita ngomongin by fakta seperti itu. Dan saya ngomong pun juga by fakta di pengadilan yang dipidana pun di perdata semuanya by fakta seperti itu. Dan kalian pun bisa melihat kan bukti-buktinya yang saya bicarakan. Kalau Mbak Dea mungkin tadi sempat mengabarkan soal kerugian yang dialami Mbak Nikita, Mbak. Mungkin sampai saat ini apakah Mbak Nikita masih kerugian masih terus berjalan atau seperti apa? Sebenarnya kalau kerugian untuk secara pekerjaan masih berjalan karena ada beberapa kontrakan yang kita akhirnya nggak jadi berjalan. Cuman kalau misalnya untuk penghasilan kita kan ini kan masih ada beberapa usaha yang masih terus berjalan. Nah sebenarnya itu masih terus berjalan, cuman ada beberapa memang kontrak-kontrak yang memang harus jadi ada beberapa kontrak yang memang harus aku beresin karena itu memang tidak jadi berjalan kayak gitu sih. Salah satunya endorse mungkin? Salah satunya endorse, terus salah satunya ada kerjasama bareng kayak perusahaan digital AI itu yang kita harusnya udah kontrak tiba-tiba jadi nggak jadi, terus ada beberapa film, beberapa off-air juga udah ngelok sampai 2026 akhirnya nggak jadi jalan kayak gitu. Karena kan biasanya tuh kalau kita untuk off-air di luar kota biasanya tuh kita tuh mereka tuh ngeloknya memang dari jauh-jauh hari gitu. Jadi 2026 tuh biasanya kita udah ngelok full, kontraknya sudah berjalan. Nah tapi akhirnya kan aku harus beresin kontrak-kontrak jadi Tadi sempat dibahas terkait thread-nya seorang Nikita ya. Gimana mungkin menjelaskan? Ya sebenarnya kalau mau ngebahas masalah harganya sebenarnya itu memang udah harga yang memang kita keluarkan untuk memang yang memakai jasanya kita gitu. Kebetulan memang ketika orang-orang memakai jasanya kita karena mereka mungkin merasakan hasilnya juga ketika memakai kita karena awareness dia juga di luarnya semakin tinggi, makanya mereka pun juga berani untuk membayar apapun misalnya harga yang kita minta
kesulitan gitu masalahnya. Dan kita pun sebenarnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka kasih ke kita gitu sih. Dok, ini kan kita sebagai tulang punggung nih dok, atas adanya kasus ini berdampak nggak sih ekonomi keluarga dok? Sebenarnya kalau ditanya berdampak, udah sangat berdampak sekali. Cuman kan kita namanya kita lagi keadaan seperti ini, kita akan terus berusaha ya, masih ada, maksudnya masih ada juga usaha-usaha yang masih bisa berjalan dan ada keluarga-keluarganya juga yang membangun usaha-usahanya itu yang bisa terus berjalan. Sebenarnya ini masih bisa terus berjalan dan ada juga orang-orang sosmed juga sebenarnya masih berjalan karena kebetulan sosial media seperti YouTube gitu kan masih ada anak-anaknya juga apa segala macam, nah itu juga sebenarnya masih berjalan. Karena kebetulan ada beberapa karyawan juga yang masih kita gaji apa segala macam. Dok, setahun lebih nih dok kasus ini bergulir, Ya. di mana dokter selalu digadang-gadang. Pertanyaan saya begini, ini bisnis sendiri dok, bening dan segala macamnya. Pengaruh. Oh ya kan katanya kan sempat turun grafiknya terkait masalah ini, gimana nih dok? Ini pertanyaan bagus sekali ya untuk isu-isu skincare ini udah menurut saya maksudnya yang lain-lain di luar dari saya ataupun pihak-pihak terkait ataupun yang merasa dirugikan ataupun ikut dalam putarannya udahlah gitu fokus di masalahnya saya tidak menyalahkan untuk ya udah kita fokus aja dengan apa yang sudah ada dilaporkan ataupun terlaporkan tapi tidak ada no bullying lah kayak gitu. Kalau kalian bisa melihat di satu sisi ya saya pun dari sudah hampir mau 2 tahun ini saya tidak pernah bersuara di media sosial saya ikut bully-bully, ikut misalnya kumpul-kumpul untuk ngata-ngatain orang gitu. Tapi saya menghargai kalau seandainya ada yang melaporkan, terlaporkan ya udah kita ikutin aja alurnya seperti itu. Kalau seandainya berdampak dengan usaha-usaha saya ya pasti berdampak sekali ya, berdampak sekali. Tapi mau gimana pun kalaupun berdampak tetap kita kalau seandainya berkualitas tetap ada pasarnya sendiri. Itu aja. Izin ya dok, terkait masalah dokter kembali lagi nih, dokter lagi nih digadang-gadang nih yang masalah di Bandung, Black Campaign, Tidak ada. buzzer. Nah menanggapi itu gimana dok? Ya nggak ada, kalau seandainya ada ya ada dapat panggilan dan lain-lain, ini tidak ada. Kabarnya kan sudah, ini infonya ya dok ya, Ya. sudah ada panggilan. Tidak ada panggilan. Oh berarti emang belum ada panggilan Tidak ya? ada panggilan.